membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian adat dari daerah Lampung. Ya, ini ciri khasnya. Ada kopiah emas, ada tajam-tajamnya. Ingat apa? Kopiah emas. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang volume kubus dan balok. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Oke, sekarang Bapak mau tanya. Coba, bagaimana cara menghitung volume dari kolam renang ini? Ada lagi. Bagaimana cara menghitung volume dari bak ini? Nah, anak-anak, tidak semua volume itu berbentuk air. Ada loh truk yang bawa kontainer besar. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana cara menghitung volume kontainer ini? Bingung? Nah, Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang volume kubus dan balok. Perhatikan gambar berikut. Di gambar A, ada rusuknya 1, 1, dan 1. Volumenya 1. Kemudian perhatikan yang gambar B, panjang rusuknya 2, 1, 1. Volumenya 2. Gambar C, panjang rusuknya 2, 2, 1. Volumenya 4. Gambar D, panjang rusuknya 2, 2, 2. Volumenya 8. Gambar E, panjang rusuknya 3, 2, 2. Volumenya 12. Gambar F, panjang rusuknya 3, 3, 3. Volumenya 27. Anak-anak, bisa tidak menemukan hubungan I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequences. Informasi, panjang bak mandi 100 cm, lebar bak mandi 100 cm, tinggi bak mandi 60 cm. Langkah-langkahnya, volume bak mandi jika terisi penuh berarti panjang kali lebar kali tinggi, 100 cm kali 100 cm kali 60 cm, atau 600.000 cm kubik. Nah, sekarang bak mandi tersebut diisi sepertiga dari volume baknya, atau sepertiga dikali 600.000 cm kubik. Hasilnya 200.000 cm kubik. Kemudian
diisi air kembali 4/5 volume bak, atau 4/5 dikali 600.000 cm3, hasilnya 480.000 cm3. Nah, lihat, volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi berarti 200.000 cm3 ditambah 480.000 cm3, atau sama dengan 680.000 cm3. Nah, itu ya volume yang dimasukkan ke dalam bak mandi. Apa yang terjadi dengan air yang dimasukkan ke dalam bak mandi? Jawabannya adalah air akan tumpah atau meluap karena volume air yang dimasukkan ke dalam bak mandi lebih besar dari kapasitas atau volume bak mandi. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, mudah kan? Nah, untuk mengukur volume yang tadi kolam renang, kemudian bak atau kontainer, pasti kalian tahu caranya, hanya tinggal menggunakan alat ukur, dan pasti kalian juga bisa menghitungnya. Jelas ya? Oke, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Lampung. Ciri khasnya ini, ada kain tapis, ya, kain tapis. Ingat ya, kain tapis. Nah, baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang prisma segitiga. Nah, ini pelajaran menarik. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Baik, Bapak akan tanya, bagaimana menghitung volume dari tenda ini? Nah, sekarang, bagaimana menghitung volume dari atap rumah ini? Nah, anak-anak, ada juga yang menarik. Tas pun ada yang berbentuk prisma segitiga, seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bingung? Nah, tidak usah bingung. Bapak punya cara yang mudah dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik. Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada prisma segitiga ya anak-anak. Cirinya apa? Bentuk alasnya segitiga. Lihat, ACB yaitu alasnya berbentuk segitiga. DFE juga berbentuk segitiga. Itu cirinya. Nah, gambar berikutnya kalian bisa lihat kan di sini ada berbagai bentuk segitiga. Ya. Ada yang berbentuk segitiga sama kaki, ya. Kemudian ada yang berbentuk segitiga sembarang dan juga ada lagi berbentuk segitiga siku-siku. Dan di sini nanti akan kalian temukan juga bentuk segitiga sama sisi.
awal tadi Bapak berikan juga pasti mudah kalian menghitungnya. Karena kalian sudah belajar tentang prisma segitiga. Baik menghitung tenda, atap rumah, atau tas tadi. Mudah kan? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari Lampung. Ya, ingat Provinsi Lampung. Ciri khasnya di sini juga ada kemeja warna putih, celana hitam, dan kopiah emas yang menunjukkan status sosial masing-masing dari kekerabatan di sana. Ya, oke. Sekarang Bapak akan mengajarkan tentang volume tabung. Ya, anak-anak sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, baik. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana coba cara menghitung bentuk tabung seperti ini? Ya, minuman kaleng yang sering kalian lihat. Oke. Atau bagaimana juga menghitung volume tabung seperti ini. Gelas yang sering biasa kalian gunakan untuk minum. Dan ada lagi nih yang menarik. Coba bagaimana menghitung volume tabung cat ini. Nah, anak-anak, Bapak sebutkan tadi menunjukkan bahwa bentuk tabung itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Nah, makanya kalian harus pandai menghitungnya. Bapak akan ajarkan dengan cara konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Nah, baik, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan tentang pemahaman konsep dari volume tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar tabung. Alasnya berbentuk apa? Benar, lingkaran. Kalian masih ingat kan cara menghitung luas lingkaran? Ya, pasti ingat. Luas lingkaran sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Atau biasanya orang menyebut pi r kuadrat. Dengan nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anak, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 7 cm. Volume tabung 1078 cm kubik. Nomor 2, luas alas 154 cm persegi. Tinggi tabung 10 cm. Volume tabung 1540 cm kubik. Nomor 3, 314 cm persegi luas alasnya. Tinggi tabungnya 7 cm dan volume tabungnya 2198 cm kubik. Nomor 4, luas alas 616 cm persegi, tinggi tabung 8 cm dan volume tabungnya 4.928 cm kubik. Nah, anak-anak,
Kalian tahu tidak hubungannya antara luas alas dan tinggi tabung dengan volume tabung? Ya, betul. Hubungannya adalah perkalian. Jadi, volume tabung adalah perkalian dari luas alas dikali tinggi tabung. Nah, karena luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, tapi luasnya berbentuk lingkaran juga di R kuadrat. Jelas ya anak-anak? Oke, mudah kan belajar matematika? Ya, ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik, anak-anak, kita akan membahas soal volume tabung dalam bentuk hot atau higher order scale atau berpikir tingkat tinggi. Oke, perhatikan soal berikut ini. Sebuah kaleng terbuka berbentuk tabung yang diameter alasnya 14 cm dan tingginya 20 cm diisi air. Sebuah daun kering jatuh ke dalam kaleng tersebut dan mengapung di permukaan air. Setelah diukur, ternyata jarak daun dari atas kaleng adalah 2 cm. Berapakah volume air dalam kaleng itu? Perhatikan solusinya. Informasinya, diameter kaleng 14 cm, maka jari-jarinya sama dengan 7 cm. Tinggi kaleng sama dengan 20 cm. Jarak daun dari atas kaleng sama dengan 2 cm. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Berarti tinggi air sama dengan 20 cm dikurangi 2 cm sama dengan 18 cm. Karena kaleng tersebut berbentuk tabung, maka volume air sama dengan luas alas kali tinggi air atau sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air atau sama dengan pi dikali 7 kuadrat dikali 18 sama dengan 2772 cm kubik. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya volume air dalam kaleng adalah 2772 cm kubik. Sudah kan? Oh ya, anak-anak, soal yang tadi Bapak berikan di awal tentang bagaimana menghitung kaleng minuman, kaleng es, dan gelas, mudah dong. Kalian silahkan coba sendiri di rumah ya. Mudah kan belajar matematika? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.